Ya bismillah. Jadi ada banyak ide lah yang saya deliver lewat RTV ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk menjalankan ide-ide yang Allah berikan kepada kita. Selain 100 pesantren di 100 kota, ya silakan lihat layar kacanya buat yang mau bersedekah. Insya Allah saudara bisa sedekah lewat rekening yang ada di layar kaca. Saya juga pengen hingga akhir 2015, ya, setiap tikungan di Jakarta, setiap tikungan loh ya, bukan setiap gang nih. Setiap tikungan di Jakarta gitu, pengkolan ya, ini ada rumah tahfiz gitu, ada rumah tahfiz. Insya Allah kita siapin sistemnya, kita siapin gurunya, kita siapin kemudian toolsnya. Tools ini meliputi apa? Barang-barang cetakannya gitu. Jadi mulai dari absensi, kemudian kartu hafalannya, ya. Kemudian kita siapin lagi perangkat buat ujiannya, kemudian sertifikasinya, ya, sama keuangan. Nah ini kita siapin supaya teman-teman semua bisa merunning kan rumah tahfiz. Ya. Ada seorang ibu, begitu saya ceritakan, pernah ada kejadian, dia mewakafkan rumah. Takdir Allah, karena kemampuan kami terbatas, rumah ini kemudian pagar depannya rusak. Salah saya lah. Kemudian berdebu, lampu depan mati, dan dalam pun pastinya jadi nggak kerawat. Ibu ini berkunjung ke rumah saya, dan saya juga baru tahu kalau ada yang diwakafkan, dan kami tidak punya tangan tidak punya kemampuan kaki untuk mengelola. Karena itulah saya berharap program rumah tahfiz, SCM, MDN, kemudian Petren, Miracle, FTQ, Forum Tadabbur Quran, ini semuanya jalan supaya nggak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi di lapangan. Apa yang terjadi? Ibu ini datang dan ibu ini bilang, Ustadz gimana sih? Saya sedekah rumah kok nggak dijalan-jalanin gitu. Ya udah Bu, bersihin aja rumahnya. Oke, saya bersihin. Ganti pagarnya, siap, saya ganti pagarnya. Ganti lampunya, oke, saya ganti lampunya. Dalamnya gimana Bu? Bisa nggak dijadiin kamar-kamar gitu, terus ada aula sedikit gitu? Bisa, rumah saya gede kok, bisa nampung 200-300 tuh. Wah, gede amat rumahnya Bu. Iya, gede. Oke, bisa tuh, bisa. Udah, pokoknya saya bikin lagi seperti baru, bahkan bertambah. Oke. Kalau sudah, ibu coba cari anak yatim sekitar. Siapa anak yatim sekitar yang mau dia nginep di rumah ibu, atau anak-anak yang mau setiap sore datang, atau setiap pagi datang, atau setiap Sabtu atau Minggu. Terserah lah, yang mana aja yang bisa. Boleh lah, oke lah. Yang nginep saya cari, yang pergi pulangnya saya cari, jam-jam minta kita atur. Gurunya gimana Ustaz? Gurunya ibu cari juga. Gurunya ibu cari juga, murid ibu yang cari, guru ibu yang cari, rumah ibu yang benahin beresin. Ya. Guru saya yang cari. Gimana caranya? Banyak lah Bu. Banyak di sekitar tuh, banyak insya Allah. Ada anak muda. Ya. Saya coba insya Allah. Nanti ajarin Ustaz ya. Iya, saya ajarin. Maaf nih Ustaz, yang nanggung anaknya siapa? Yang nanggung anaknya, yang nanggung gurunya siapa? Saya bilang sama tuh ibu, ya ibu lah yang nanggung. Saya yang nanggung. Iya, tapi ibu ajak tetangga kanan kiri untuk ikut nanggung. Dan biasanya rumah tahfiz tuh enteng kok. Asal ibu nggak eksklusif, nggak inklusif juga. Ibu terbuka sama tetangga kanan kiri, pasti tetangga pada bantu lah buat makan, minum, apa segala macam. Iya. Jadi donatur saya yang cari nih. Terus kerjaan Ustadz apa?
rumah saya yang benerin, rumah saya yang benahin, pagar saya yang gantiin, murid saya yang cariin, guru saya yang cariin juga. Terus tugas Ustadz apa ya? Saya ingat aja tuh ibu. Saya bilang sama tuh ibu, Bu, tugas saya adalah membuat ibu bisa menjalankan rumah tahfiz. Selesai. Itu tugas saya. Baru mikir beliau, iya, ya deh semangat nih Ustadz. Nah, itulah yang kemudian sistem, guru, tools, ini yang kemudian saya siapin buat teman-teman semua. Kenapa saya bilang tiap tikungan ada? Ya, kalau rumah Anda mau jadi rumah tahfiz kan bisa buat rumah tahfiz lingkungan. Kenapa saya bilang bahkan di setiap rumah kalau perlu jadi rumah tahfiz? Karena Anda juga bisa jadi rumah tahfiz private. Rumah tahfiz private tuh gimana? Ya, rumah tahfiz buat diri saudara sendiri, buat istri saudara, buat anak saudara, buat suaminya ibu, buat anaknya ibu, bukan buat yang lain. Ini dia konsep rumah tahfiz, konsep SYM ya. Sama aja sih sebenarnya semua konsep ini. SYM ini Sejuta Yusuf Mansur, MDN Majelis Duha Nasional, FTQ Forum Tadabbur Quran, fasilitator tadabbur Quran. Kemudian RT Rumah Tahfiz. Kemudian ada lagi Paytrend untuk bisnisnya. Kemudian ada lagi Miracle. Saya pengen ini semuanya running jalan. Bahkan saya sedang berproses mengonlinekan pesantren Darul Quran. Doain nih proyek ini bisa selesai dalam waktu 1 tahun, insya Allah. 2016 Januari udah bisa dirilis. Ya. Jadi dengan pesantren Darul Quran di online kan, maka teman-teman yang merasa masih pengen sama anak-anaknya, ya udah di rumah aja udah. Tapi bisa ngikut segala apa yang dipelajari di Darul Quran. Misalkan kelas Nahwu Shorof, ya tinggal ikut kelasnya. Kelas matematika tinggal ikut kelasnya dari rumah masing-masing, dari gadget masing-masing. Sekarang nih teknologi udah di tangan Anda, tangan kita. Tinggal bagaimana kita aja. Doain deh nih, ini proyek benar-benar bisa goal. Partisipasi saudara, terima kasih atas segala bantuannya, baik moral maupun material. Jazakumullah ahsanal jaza, mudah-mudahan Allah membantu membebaskan kesulitan saudara, mengangkat derajat saudara, membanyakkan rezeki saudara, menyehatkan saudara punya badan, memanjangkan umur saudara insyaallah. Silakan kita lanjut nanti ke segmen berikutnya. Iya, bikin rumah tahfiz itu, kalau saudara mau bikin rumah tahfiz, udah bikin segala-galanya udah bisa bikin SYM, udah bisa bikin MDN, udah bisa bikin FTQ, udah bisa jadi agensinya Paytrend, udah bisa ikut jualan Miracle, sehingga rumah tahfiz nih pembiayaannya bisa mandiri. Enak kok. Saya punya tuh, alhamdulillah, pembelajaran Al-Mulk 1 sampai dengan 30 episode. Terus saya punya juga materi seri semua bisa jadi pengusaha SBJP. Mungkin berapa puluh episode itu loh. Ini kalau disetelin terus tiap hari gitu, setahun insya Allah lah bisa belajar sama saya. Tapi kalau di TV pagi nih ya kan, mungkin saudara pengen setel malam, kan nggak bisa. Nah dengan saudara download, ya, insya Allah bisa. Nah ininya kita siapin supaya jadi manajemen. Ada arahannya, ada ukurannya, sehingga terarah dan terukur. Kalau tidak terarah dan tidak terukur, nanti jadinya gerakan sporadis. Saya nggak mau ini jadi gerakan dadak-dadakan, jadi gerakan yang nggak ada tujuannya.
kita ada goalnya gitu. Di antara goalnya adalah mengqurankan Jakarta, mengqurankan Indonesia, dan Indonesia wajahnya wajah Islam yang benar-benar rahmat gitu. Asik kok gitu kan. Di tiap tikungan kita dengar anak-anak ngaji, subhanallah. Ya. Insya Allah lah. Bahkan saya terharu juga tuh, ada salah satu rumah tahfiz yang dimiliki sama orang non muslim. Saya bingung juga tuh, kok bisa begitu dia? Ketika ditanya, kenapa emang kok bisa mau nyiapin buat rumah tahfiz? Demen aja pak, demen aja. Apalagi kan rumah tahfiz bukan belajar Quran doang loh, enggak loh. Rumah tahfiz belajar bahasa Inggris juga. Rumah tahfiz belajar matematika juga. Rumah tahfiz bisa menjadi pusat bimbingan belajar juga kan. Bisa jadi macam-macam ya. Nah delivery ini nih yang mau saya kemudian sampaikan beberapa episode dari minggu yang lalu nih. Ketemu hari Selasa masih ngomongin tentang ini juga. Harapan saya saudara bangkit gitu. Ada beberapa yang saya kirim. Misalkan saya kirim santri saya, ada Umair ya, saya kirim dia ke Padang, bawa tools nih, bawa CD, bawa ini, bawa itu, berangkat ke Padang, selesaikan sono di Padang ya, 2-3 minggu keliling kabupaten-kabupaten. Tapi nunggu pasukan saya juga kan lama juga. Seberapa sih pasukan kita kan dibanding sama Indonesia yang gede kali lebar begini, panjang begini, luas. Maka partisipasi mandiri dari masyarakat ini sangat saya perlukan. Nah kalau udah begini ceritanya bos, bahkan kita bisa menjangkau 100 negara. 100 negara. Ya tentu adalah fasilitator fisik gitu kan. Ini jamaah fasilitas fisik. Mungkin sesi dia setengah jam. Tapi ada sesi saya yang setengah jam pakai Infokus belajar. Sama kok, sama beneran sama. Masih ingat ya cerita saya tentang masjid? Ini panggung ceramah, ini orang di sini. Ketika ini penuh, maka orang duduk di samping sini, di depan sini, duduk di samping sini. Pakai apa dia ngelihat? Pakai layar di sini, proyektor. Tanya sama orang di sini, tanya sama orang yang di sini, tanya sama orang di sini. Berkurang pasti berkurang. Biar gimana beda. Tapi apakah tidak mencukupi kebutuhan? Cukup. Maka sebenarnya sama aja. Bila di sini kosong, ya, nggak ada apa-apa gitu. Lurah udah sambutan duluan, ketua masjid udah sambutan duluan, nggak ada siapa-siapa di dalam ini kecuali operator satu orang. Operator nyetelin, begitu nyetelin ada gambar di sini. Lurahnya ngomong, "Assalamualaikum, saya lurah, makasih udah pada datang ya. Berkah deh buat ente pada deh ya. Mudah-mudahan ceramah Ustaz Yusuf Mansur bisa bikin kelurahan kita jadi tenang, adem, sejahtera dalam lindungan Allah SWT. Makasih." Saya kembalikan kepada MC. MC ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sambutan dari tuan rumah Sahibul Bait, ketua DKM kita. Ketua DKM ngomong, tuh ada lu muncul. Kalau mau bikin seru, ketua DKM jalan-jalan di sini. Pada saat dia ngomong di layar, orang pada bingung. Nah, orangnya ada di layar kok jalan-jalan. Habis itu ketua DKM ngomong, ya udah deh, saya balik lagi ke MC untuk mempersilakan Ustaz Yusuf Mansur ceramah. MC, ya baik, sekarang saatnya Ustaz Yusuf Mansur ceramah. Silakan Ustaz. Padahal dalamnya kosong bos. Kagak ada orang kecuali operator CD doang satu. Saya pernah hadir ya, 500 pimpinan
perguruan tinggi, pimpinan majelis taklim, pimpinan pesantren hadir di audit hotel apa yang gede. Saya hadir tuh, di antara yang hadir. Salah satu agendanya adalah mendengar pesan dari seorang pemimpin agama karismatik Turki. Pakai apa? Pakai layar. Pakai layar. Teman-teman yang lain karena tidak terbiasa, ada juga yang ngucap gini, kok pakai layar ya? Saya udah terbiasa menikmati. Buat saya sama aja. Karena yang saya pengen ini kan ilmunya. Ilmunya yang saya pengen. Ceramah beliau. Orang yang saya perhati itu, orang peserta lain yang sama-sama duduk, tapi dia ngomong, kok pakai layar ya? Setelah mendengar secara sempurna ceramah dari beliau, akhirnya ngakuin juga. Subhanallah, benar. Asal cerita, iya benar. Iya benar. Insya Allah seru nih yang begini. Idealnya emang TV, tapi TV bukan punya kita, bos. Maka kita perlu saluran-saluran seperti TV yang seakan-akan setiap rumah menjadi satelit dari saya. Insya Allah. Masih ada satu segmen. Segmen yang berikut ini saya mau berdoa. Ya, kita mau berdoa. Udah kelamaan ya kita nggak berdoa bareng. Insya Allah kita berdoa bareng. Program ini benar-benar mengepung Jakarta dan Indonesia, tapi dari sudut kebaikan. Kita membantu pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat juga dan daerah-daerah agar terlaksana nih delivery keagamaan tanpa perlu menunggu fisik para dai yang memang banyak sekali kendalanya. Silakan. Bismillah, sebelum berdoa ya, saya pengen teman-teman yang punya beragam keahlian, teman-teman yang punya kemudian kemampuan untuk disumbangkan buat bangsa, negara, agama, itu silakan disumbangkan. Baik itu rumah tahfiz, SJM, MDN, FTQ, Petren, Miracle dan lain sebagainya. Contoh misalkan, saudara mengerti pembuatan bagaimana kotoran manusia, kotoran binatang jadi energi listrik misalkan. Bikin aja di kajian duha. Sama aja kan prosesnya gitu. Kumpulin orang, kemudian bicara bahwa air seni, kemudian kotoran kita bisa menjadi sumber energi. Kalau kita begini, begitu, kita begini, begitu. Jelaskan. Welcome. Saya senang banget. Ada ibu-ibu barangkali yang mampu bikin kue tart, bikin kue pastel, bikin kue brownies, bikin segala macam. Masuk ke rumah-rumah tahfiz, ajarin anak-anak rumah tahfiz, ajarin ibu-ibu sekitar, ajarin tetangga-tetangga sekitar. Ahlan, mangga. Ada yang pengen ngajarin tentang bagaimana mengelola keuangan rumah tangga. Fadhol. Saya senang sekali. Ada 4.000-an rumah tahfiz yang sekarang ini ada dan bakal belasan ribu lagi, puluhan ribu lagi hadir insya Allah sepanjang tahun 2015 yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan ya teman-teman yang bisa bikin sablon, bisa kemudian desain, bisa ini, bisa itu, saya undang teman-teman untuk menyumbangkan apa yang teman-teman bisa buat bangsa dan negara dan juga agama. Baik, saatnya kita berdoa pemirsa. Kita berselawat dulu 100 kali. Mumpung waktunya ini panjang ya. Kita salawat 100 kali, bacanya sallallahu ala Muhammad saja. Sallallahu ala Muhammad. Ya, silakan. Sallallahu ala Muhammad. Sebentar. Jangan anggap enteng salawat. Jadi sebelum kita doa, kita puji-puji Allah dulu, kita puji-puji Rasulnya dulu, kita berdoa buat Rasulullah. Nah, doa kita jadi mantap gitu ya. Makin banyak pendorongnya, makin hebat lagi nanti doanya. Silakan kita ulang lagi salawat 100 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca tasbih 100 kali. Tasbihnya subhanallah wa bihamdi 100 kali. Subhanallah, 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 bihamdi, subhanallah, subhanallah, bihamdi, subhanallah, kita istighfar pemirsa, kita istighfar 100 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan berdoa, silakan berdoa, silakan berdoa. Amin. 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 Silakan berdoa pemirsa, silakan berdoa apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi keinginannya. Amin. 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 Amin ya Allah. Saat ini kami se-Indonesia nih, bahkan juga dari luar negeri lewat stream nonton ini ya Allah. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Makasih pemirsa, sampai ketemu lagi besok hari Rebo ya. Mudah-mudahan Allah izinin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.